Pemirsa Silat RCTI, media sosial kembali diwarnai beragam berita heboh yang menjadi perbincangan hangat warganet. Mulai dari kerennya Cinta Laura dan Enzy Storia satu panggung dengan Kendall Jenner dan Aishwarya Rai di Paris, hingga Pandawara disomasi Kades Cibutun Sukabumi karena sebut pantainya terkotor. Dan inilah sederet berita di jagat maya yang jadi perbincangan versi silet. Kerennya Cinta Laura dan Enzy Storia satu panggung dengan Kendall Jenner dan Aishwarya Rai di Paris. Dua artis cantik Indonesia, Cinta Laura dan Enzy Storia, memantik heboh netizen di media sosial setelah keduanya mewakili Indonesia untuk menjadi model di acara Paris Fashion Week yang kian membuat kagum. Cinta dan Enzy berada satu panggung dengan supermodel internasional seperti Kendall Jenner dan Aishwarya Rai. Selain dengan Kendall Jenner, Cinta juga satu panggung dengan sejumlah bintang dunia lainnya seperti Ging Jun dan Camila Cabello. Kalau goal aku untuk 3-5 tahun ke depan, aku ingin ngebantu dunia entertainment Indonesia lebih dikenal lagi di luar negeri. Karena ini ke-expose aja, karena ada yang videoin dan ter-expose, jadinya kan jadi viral kan. Heboh pesona para artis saat peringati Hari Batik di Istana Negara jadi perbincangan. Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 Oktober kemarin dirayakan secara meriah oleh Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana di Istana Negara lewat acara bertajuk Istana Berbatik. Ya, acara ini menampilkan peragaan busana batik Nusantara yang diikuti oleh kurang lebih 500 peserta dari berbagai kalangan masyarakat yang berjalan di atas catwalk sepanjang 150 meter dengan latar belakang Istana Merdeka yang megah dan historis. Dan penampilan sederet artis papan atas tanah air yang ikut berlenggak-lenggok di catwalk, mulai dari Luna Maya, Ramzy dan keluarga, Dwi Sasono dan keluarga, Nola Bitri, Maudy Kusnaidi hingga keluarga Atta Halilintar tentu saja mampu mencuri perhatian warganet. Apresiasi buat pemerintah kita, Bapak Presiden Jokowi dan juga jajarannya, itu event bagus banget. Selain juga kita melestarikan budaya, kita juga merasa happy gitu loh, kumpul-kumpul, bangga dengan pakai batik Indonesia. Lalu yang paling penting itu adalah ajang untuk share
share tentang kebahagiaan, tentang keramaian, karena banyak dari kita yang nggak hadir pengen juga tahu siapa aja yang datang, apa aja kegiatan di sana, pakai baju apa aja, dan kadang-kadang bisa menjadi inspirasi. Yang belum bisa beli, mungkin bisa, oh yang di rumah dimodif nih, jadi kayak gini, kayak gitu. Jadi setuju banget ya, mudah-mudahan makin banyak acara-acara yang dibuat, bukan cuma untuk para pemerintah aja, tapi juga untuk masyarakat dari segala kalangan. Bahagianya Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata dikaruniai anak kedua. Kabar bahagia tengah menyelimuti pasangan selebriti Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara setelah mereka dikaruniai anak kedua kemarin. Kehadiran Nadi Jala Anggara kian melengkapi kebahagiaan rumah tangga pasangan yang menikah pada 5 Mei 2018 lalu itu. Lantaran sebelumnya mereka telah dikaruniai anak pertama yang berjenis kelamin perempuan yang bernama Nadi Jiwa Anggara. Sayang. Ya. Ini dikatakan pelan-pelan. Ya. Ini adiknya juga. Lembek. Sayang, kopi. Ibu. Namanya Cici ini namanya Jala. Nadi Jala Anggara. Nge-treat anak pertama dan anak kedua pasti sama, itu nggak mungkin karena pasti karakternya berbeda. Jadi ya paling susah mendidik anak karena nggak ada sekolahnya, nggak ada teorinya gitu. Apa ya, sama aja sih dia sih kayaknya. Tapi kayaknya yang kedua lebih santai. Yang kedua lebih santai ya. Heboh ucapan Ricky Harun yang mengaku wajib kabari istri kemanapun. Selama ini, kehidupan rumah tangga Ricky Harun dan Herfiza Novianti memang jauh dari kabar miring. Keduanya pun tampak bahagia menjalani hari-hari bersama keempat buah hati mereka. Dan baru-baru ini viral tips langgeng rumah tangga ala Ricky Harun, di mana dirinya selalu berkabar dengan sang istri dimanapun ia berada. Meski diakui Ricky Harun, jika awalnya ia sangat terpaksa melakukan hal itu. Dulu dia, kalau menurut gua, dia itu dulu posesif. Posesifnya tapi... Visa yang posesif ya? Iya, menurut gua ya. Tapi kalau gua tanya ya mungkin dia jawabnya enggak gitu kan. Iya. Sesimpel misalkan kayak kita itu nyampe di lokasi. Ya. Harus ngabarin tuh, aku udah sampai ya gitu. Kalau nggak ngabarin, tanyain, kok kamu nggak ngabarin? Nah, Oh itu versinya Visa, tapi lu nggak gitu, santai aja lah. Kok tadi udah pamit gitu kan? Udah pamit, udah nyampe gitu kan. Nah itu kan karena mungkin karena beda kepribadian, belum tahu satu sama lain tuh awal nikah gitu kan. Iya. Tapi akhirnya gue bukan yang sadar, oh iya gue harus ngabarin, nggak gitu. Awalnya terpaksa aja, ya udah ngabarin aja, yang penting nggak marah gitu kan. Nah tapi semakin kesini semakin ngerti apa artinya kita ngabarin kepada pasangan lah, nggak suami atau istri, dua-duanya gitu. Artinya tuh apa gitu? Artinya ya bahwa kita selamat satu, ya kan, supaya orang rumah tuh tenang gitu kan. Kita selamat, terus ngerasa kita tuh diperhatiin gitu. Lama-lama itu sih yang jadi kita tahunya itu seperti apa, bukan posesif tapi khawatir perhatian gitu. Ya kasih sayang itulah. Pertama komunikasi, itu udah pasti. Yang kedua saling percaya. Yang ketiga apa tuh? Ya saling mengalah dan bersabar aja satu sama lain. Jadi nggak ada yang merasa gue lebih tinggi nih derajatnya dibanding lo gitu. Gue nggak ada yang namanya ini gue nih laki-laki yang nyari uang, terus gue nih istri yang jagain anak-anak gitu, nggak ada. Yang penting kita jalan bareng aja, apapun yang kita alamin, ada masalah atau ada sesuatu lah yang bikin hubungan kita jadi nggak enak ya, cepet-cepet diberesin. Dan ya itu tadi
satu sama lain tuh saling mengalah dan sabar. Viral di sosmed. Viral Pandawara disomasi Kades di Sukabumi karena sebut pantai di daerahnya terkotor keempat. Baru-baru ini Pandawara Group dalam akun media sosialnya mengunggah video tentang kondisi pantai Cibutun di pesisir Loji, Kampung Cibutun, Desa Sangrawayang, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang mereka sematkan sebagai pantai terkotor nomor 4 di Indonesia. Sayangnya hal itu justru menuai protes Kades dan pengurus Karang Taruna setempat. Bahkan pihak Karang Taruna Kecamatan Simpenan telah melayangkan somasi kepada Pandawara Group dan juga menebar ancaman akan menempuh jalur hukum jika tidak ada klarifikasi yang memuaskan dari Pandawara Group. Sukabumi, kalian siap untuk acara ini? Pada dasarnya, pantai sekotor ini tidak akan pernah bisa jika hanya dibersihkan oleh kita berlima. Maka dari itu, untuk seluruh elemen masyarakat yang kami hormati, kami tunggu kedatangan dan kerjasamanya untuk membantu mengurangi sampah yang ada di pantai ini. Terima kasih. Kalau kita tahu kan Pandawara ini kan memang volunteer ya di bidang kebersihan. Aku juga lihat beberapa di berita bahwa kalau ada tempat-tempat kotor, para pemuda ini langsung datang dan membersihkan. Nah kemudian ketika datang ke suatu tempat, pantainya kotor, mereka bersihkan, tapi memang kotor, tapi kemudian malah mau dituntut balik. Ya menurut aku sih nggak benar ya gitu lah, karena mungkin dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin bagi orang setempat pantai tersebut nggak kotor, tapi bagi kacamata umum atau kacamata Pandawara yang biasa ngelihat membersihkan tempat itu termasuk pantai yang kotor. Jadi menurut aku itu nggak masalah sih, sah-sah aja gitu. Maksudnya toh yang dilakukan, yang penting gini, yang dilakukan dan disampaikan Pandawara itu adalah benar bahwa pantainya memang kotor. Iya dong, harusnya diterima aja, justru dengan sukarela, tangan terbuka, kan mereka datang mau membersihkan tanpa minta bayaran juga gitu loh menurut aku. Jadi ini hal yang positif sih sebenarnya gitu. Rumput Stadion Kanjuruhan terbakar saat 1 tahun peringatan tragedi Kanjuruhan. Heboh di media sosial cuplikan video yang menampilkan kondisi rumput Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur terbakar. Tepat di tengah peringatan 1 tahun tragedi Kanjuruhan yang menelan 135 korban jiwa. Ya, api terlihat berkobar cukup besar sehingga membuat orang-orang yang berada di lokasi berhamburan menyelamatkan diri. Kabarnya api berasal dari puntung rokok yang mengenai rumput kering. Baik, selamat malam pemirsa Tribun dan juga Malang. Saat ini saya sedang berada di lapangan Stadion Kanjuruhan, di mana untuk kondisi lapangan hari ini cukup mengkhawatirkan. Karena para Aremania telah memasuki lapangan dan untuk kondisinya mereka membakar lapangan. Saat ini saya tepat berada di lapangan Kanjuruhan. Mereka menyalakan api. Kalau melihat seperti itu ambil pelajaran ya bahwa kita tuh orang Indonesia yang bangga banget sepak bola olahraga nomor 1. Kita punya lapangan sekarang sudah bagus-bagus, tapi kita juga punya tanggung jawab untuk menjaganya. Walaupun sering difungsikan untuk banyak hal lah, acara-acara keagamaan atau acara musik dan lain-lain, tapi kita juga harus punya kesadaran untuk jaga itu semua karena hal kecil bisa membuat fatal seperti puntung rokok, terus rumput-rumput yang ditanam tidak gampang, itu juga harus dijaga semuanya. Pesona cantik Mikaela saat konten bareng Nia tuai sorotan. Kecantikan putri sulung Nia Ramadhani dan Ardi Bakri, Mikaela Zalindra Bakri, kembali menuai pujian netizen. Pujian bermula saat Nia mengunggah momen liburannya bersama keluarga di Bali.
Foto-foto cantiknya Mikaela yang kini mulai beranjak remaja sontak mampu mencuri perhatian netizen yang salfok dengan kecantikan Mikaela yang menuruni kecantikan sang ibunda. Begitupun saat pasangan ibu dan anak itu kompak bergoyang di depan kamera kala bermain TikTok. Iya, aku tuh sama anak-anak aku, terutama Mika sih, aku ngobrolnya tuh nggak kayak ibu sama anak gitu. Jadinya aku selalu memposisikan aku sama Mika tuh kayak temenan gitu. Alhamdulillah aku masih tahu gitu gimana cara mendidik dan mengarahkan anak-anak aku. Sama seperti perkawinan orang yang lain lah, suaminya nyari duit untuk pendidikan anak, istrinya yang membimbing tiap harinya gitu gimana.